Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Bapa Abraham, leluhur bangsa Yahudi. Sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke suatu negeri baru yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya dengan penuh iman. Meski Kanaan, tanah terjanji itu, dihuni banyak suku bangsa yang menyembah dewa-dewi. Janji Tuhan terpenuhi dalam kelahiran Ishak pada masa tua Sarah. Iman, keyakinan Abraham akan Allah tidak luntur meski anak semata wayangnya dikehendaki sebagai korban. Saudara-saudari, semula Abraham bernama Abram, yang berarti Bapa yang Agung. Di kemudian hari, Tuhan mengganti namanya, yang berarti Bapa banyak orang atau Bapa sejumlah besar bangsa. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan Abraham sebagai bapa semua orang beriman. Bukan hanya mereka yang bersunat, tetapi yang mengikuti jejak iman Abraham. Sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya sendiri dan pergi ke suatu negeri yang jauh yang baru akan ditunjukkan kemudian. Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, meski Sarah istrinya mandul dan tidak bisa punya anak. Kanaan, tanah terjanji, dihuni banyak suku bangsa yang menyembah dewa-dewi kafir. Namun Abraham melakukan perintah Tuhan. Karena imannya itu, Tuhan menjadikannya kudus dan layak baginya. Janji Tuhan mulai terwujud dengan kelahiran Ishak. Tetapi timbullah tantangan iman yang lain. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan putranya Ishak. Abraham melakukan apa yang diminta Tuhan. Abraham membawa putranya Ishak ke Gunung Moris, siap untuk dikurbankan sebagai persembahan. Allah sendiri yang kemudian membatalkannya. Ternyata kurban Ishak itu adalah lambang atau tanda kurban Yesus di kayu salib. Di samping itu, Tuhan hendak menyatakan bahwa kurban manusia oleh bangsa-bangsa lain di sekitar tidak perlu sama sekali, karena memang tidak bernilai untuk menebus dosa manusia. Hanya kurban Kristus yang dapat menebus dosa manusia. Iman Abraham yang kokoh dipuji oleh Allah. Bacalah kitab Sirah 44, Roma 4, Galatia 3 ayat 7, Ibrani 11 ayat 8 sampai 12.
Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.